Ini adalah tragedi yang sangat memilukan yang menimpa keluarga Rainer. Kita semua menyadari bahwa hati kita tertuju kepada seluruh keluarga Rainer. Ada isu-isu yang sangat-sangat kompleks dan serius yang terkait dengan kasus ini. Dan itulah pernyataan dari pengacara Nick Rainer, Alan Jackson, yang bisa menjadi gambaran awal dari beberapa jenis pembelaan hukum yang mungkin akan diajukan. Dalam kasus ini, pria diduga membunuh orang tuanya, Rob dan Michelle, secara brutal. Dari kesehatan mental, kecukupan bukti, upaya meringankan hukuman, hingga kemungkinan pembelaan diri, kami ingin meneliti pembelaan teoretis yang dapat digunakan saat mengeksplorasi kisah yang berkembang pesat ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Nick Rainer, 32 tahun, didakwa 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas kematian orang tuanya akibat penusukan. Sutradara Rob Reiner dan fotografer Michelle Singer. Rainer ditemukan tewas di rumah mereka di Los Angeles pada 14 Desember. Apa yang belum kita bahas adalah potensi pembelaan yang perlu diperhatikan di sini. Saat menelusuri bukti-bukti ini, Anda perlu bertanya, apakah kasus ini mudah dimenangkan jaksa? Itulah yang ingin kita bahas. Untuk memahami pembelaan, kita harus melihat apa yang sudah kita ketahui. Seperti dilaporkan bahwa sertifikat kematian pasangan ini menunjukkan bahwa mereka meninggal hanya dalam hitungan menit setelah mengalami, kutip, beberapa luka tajam akibat benda tajam yang dilakukan oleh orang lain. Bahwa Rob tampaknya ditemukan pada pukul 3.45 sore. Michelle, sekitar 1 menit kemudian. Ngomong-ngomong, putri pasangan itu, Romy, menemukan ayahnya sudah meninggal setelah mereka tak merespons janji temu dengan terapis pijat. Nick akhirnya ditangkap beberapa jam kemudian di Exposition Park dekat University of Southern California. Kamar hotel Santa Monica, tempat Nick tampaknya check-in sekitar pukul 4 pagi hari Minggu. 14 sepertinya pakai kartu kreditnya sendiri. Ngomong, itu cukup berat karena katanya dia tinggal di rumah belakang keluarga Rainer. Jadi kenapa dia harus check-in di tempat ini setiap saat? Kabarnya ada darah di kamar mandi dan di kasur kamar itu. Saat ini dia ditahan di fasilitas pemasyarakatan Twin Towers. Hal ini muncul setelah rekaman beredar yang diduga menunjukkan Nick berjalan sendirian di pom bensin dekat rumah keluarga Rainer lewat tengah malam pada minggu itu. Ada rekaman yang diduga menunjukkan dia di toko serba ada sebelum ditangkap. Ngomong-ngomong, saya akan bilang, menurut saya, sikapnya yang terlihat di rekaman itu, jika memang itu dia, bisa sangat penting untuk pembelaan nantinya yang akan saya bahas lebih lanjut sebentar lagi. Dan semua ini muncul setelah diberitakan juga bahwa Nick menghadiri sebuah pesta di rumah Conan O'Brien malam sebelum pembunuhan itu, di mana dia diduga berkeliling menanyakan pertanyaan aneh kepada para tamu. Terlibat dalam interaksi aneh dengan aktor Bill Hader, lalu sempat bertengkar keras, kemungkinan dengan ayahnya di pesta itu. Orang tuanya pergi tak lama setelahnya, kata sumber ke People. Kutipan, Nick menakuti semua orang, bertingkah aneh, terus bertanya apakah mereka terkenal. Saya akan bilang, teman keluarga bilang pertengkaran itu dilebih-lebihkan. Namun, kita juga tahu dan memang begitu. Di episode sebelumnya Sidebar, dijelaskan secara lengkap latar belakang Nick Rainer sebagai pria dengan riwayat serius, penyalahgunaan zat, dan sudah terbuka soal itu. Dia menceritakan perjuangannya sejak usia 15 tahun, dengan heroin, pernah tunawisma, dan keluar masuk rehabilitasi. Dia dan ayahnya berkolaborasi dalam film Being Charlie yang dirilis tahun 2016. Tentang pemuda kecanduan narkoba dan hubungan sulit penuh pertengkaran dengan ayahnya, mantan aktor yang dingin dan jauh saat ia berusaha pulih. Omong-omong, film itu disutradarai Rob. Jadi, dengan semua itu, saat Nick Rainer menghadapi tuduhan pembunuhan berantai dengan keadaan khusus, ada juga tuduhan khusus bahwa dia secara pribadi menggunakan senjata berbahaya dan mematikan, yaitu pisau. Kita membahas hukuman mati jika terbukti bersalah, atau minimal penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itu masih dipertanyakan karena ada moratorium eksekusi, namun konsekuensinya tetap serius. Dia sudah menjalani sidang pertama dan belum mengajukan pembelaan. Sidang dakwaan dijadwalkan 7 Januari. Pertanyaannya lagi, apa saja kemungkinan pembelaan yang bisa dia ajukan di sini? Karena sepertinya mencari tersangka alternatif bisa jadi rumit.
masih dalam tahap awal. Tapi secara teori, apa saja kemungkinan yang mungkin akan dieksplorasi oleh Alan Jackson di sini? Saya ingin membahas ini. Saya undang mantan Jaksa Federal Neama Rahmani untuk membahas lebih lanjut. Terima kasih, Neama, atas waktunya. Baiklah, saya akan mulai dengan yang paling utama di sini. Banyak orang telah membicarakan hal ini. Gangguan jiwa. Sekarang, maksud saya, salah satu alasan utama menurut saya, hal ini muncul adalah karena apa yang pengacara Nick Reiner, Alan Jackson, berbicara pada wartawan usai sidang. Silakan dengarkan. Ada isu-isu yang sangat-sangat kompleks dan serius yang terkait dengan kasus ini. Hal-hal tersebut perlu ditangani dan diperiksa secara menyeluruh namun sangat hati-hati, serta dilihat dan dianalisis. Menurut saya, membuat pernyataan seperti itu soal isu-isu kompleks dan serius sebelum pengacara pembela dapat melihat semua bukti atau mengetahui adanya pelanggaran hak konstitusional. Menurut saya dia membahas penyakit atau kesehatan mental. Bisa saja saya salah. Neama, sebelum kita masuk ke rincian tentang bagaimana kegilaan dan bagaimana kesehatan mental bisa berperan secara khusus dalam kasus ini, kita sisihkan dulu hal itu hanya agar semua orang tahu secara prosedural bagaimana pembelaan kegilaan bekerja di Los Angeles. Jesse, terima kasih sudah mengundang saya. Dan Alan Jackson tentu saja adalah salah satu yang terbaik, bukan hanya di ruang sidang, tapi juga di luar ruang sidang. Oh, jadi jelas ada pertarungan public relations yang sedang berlangsung di sini. Tapi di California, ketika Anda berbicara tentang kegilaan secara hukum, persidangannya dibagi dua tahap. Pertama, ada tahap untuk melihat apakah terdakwa melakukan kesalahan dan bersalah atau tidak. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, tahap kedua dimulai, beban pembuktian pindah ke pembela dan didasarkan pada preponderansi bukti. Di California, kita menggunakan tes M. Nachtan yang menyatakan karena penyakit atau cacat mental. Terdakwa tidak mengerti konsekuensi perbuatannya dan tidak tahu benar atau salah. Tapi alasan secara prosedural pemisahan ini penting adalah karena sangat sulit bagi terdakwa dan pengacara pembela untuk benar-benar beradaptasi. Kamu tahu, kadang-kadang kamu akan melihat mereka mencoba berargumen pembelaan diri, atau itu bukan saya. Saat juri memutuskan bersalah, mereka berkata, itu memang saya, tapi terdakwa secara hukum tidak waras, jadi memang sulit. Boleh saya tanya soal itu? Boleh saya tanya soal itu? Maksud saya, biasanya, bagaimana prosesnya? Apakah mereka datang dan berkata, hei, dengar, kamu tahu, dia bukan orang yang melakukan ini. Atau apakah mereka mempertanyakan bukti dari negara? Benar? Mereka bertanya, apakah negara sudah membuktikan semua elemennya tanpa keraguan wajar? Mereka berkata, oke, kami hormati keputusan Anda. Tapi saya tahu kami menimbulkan keraguan soal dia melakukan ini. Kami memilih jalur ketidakwarasan, atau hanya berkata, kami tidak akan melawan di persidangan? Apakah mereka mengaku bersalah? Mereka tidak bisa begitu saja mengaku bersalah, lalu menggunakan pembelaan ketidakwarasan. Apa saya salah? Maksud saya tidak tahu bagaimana sistemnya. Dan mereka bisa, dan menurut saya, cara yang lebih baik adalah menerima tanggung jawab dan langsung menggunakan pembelaan ketidakwarasan. Kadang kita melihat ini pada terdakwa hukuman mati seperti Nicholas Cruz, benar? Kami membahasnya di Law and Crime, penembakan sekolah terburuk di Amerika. Dia mengaku bersalah atas 17 tuduhan pembunuhan dan 17 percobaan pembunuhan. Mereka langsung masuk ke tahap hukuman mati, dan mereka berhasil mempertahankan sedikit kredibilitas, dan pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi jika Anda membela dengan dua alasan itu, akhirnya jadi sulit. Saya rasa Anda kehilangan kredibilitas di mata juri. Ada beberapa cara lain kesehatan mental dapat terlibat di sini. Saya sulit membayangkan Alan Jackson mengaku bersalah untuk Nick Reiner lalu langsung membela tidak waras karena itu sangat sulit. Itu hanya berhasil dalam persentase yang sangat kecil, setidaknya di sini di California. Mari kita bicarakan itu. Jadi kamu benar jika kamu melihat hukum itu mengatakan karena penyakit atau cacat mental itu, orang ini tidak mampu mengetahui atau memahami sifat dan kualitas tindakannya, atau tidak mampu mengetahui atau memahami bahwa tindakan itu secara moral atau hukum adalah salah. Sekarang sekali lagi sebelum kita masuk ke rincian tentang Nick Reiner, secara umum, bagaimana pembela membuktikan hal itu? Maksud saya, siapa yang mereka panggil? Bagaimana mereka membuktikannya? Pada saat itu, Anda tahu pembunuhan-pembunuhan ini terjadi kan? Bagaimana Anda membuktikannya pada saat itu? Dan bukti apa yang diajukan, serta apa yang dilakukan jaksa untuk membantahnya? Jadi Anda mengandalkan ahli kesehatan jiwa. Nick Reiner tampaknya di bawah perawatan psikiater.
Dia jelas sudah keluar masuk rehabilitasi, setidaknya menurut laporan yang ada. Dari sudut pandang jaksa, tentu saja mereka memanggil saksi-saksi mereka sendiri, tapi Anda hanya melihat fakta-fakta dari kasus ini. Jesse, jika kamu cukup mampu untuk berdebat dengan orang tuamu dan bahkan tahu bahwa itu adalah orang tuamu, di pesta Natal Conan O'Brien malam sebelumnya, dan kamu cukup mampu untuk pergi ke hotel di Santa Monica dan membersihkan semua darah, lalu menutup tirai dan pergi ke pom bensin untuk membeli minuman. Menurut saya, itu bukan kegilaan hukum karena standarnya sangat tinggi. Ya, kita sering bilang orang ini gila atau tidak waras. Kita sering mengucapkan itu, tapi tidak tahu sifat, konsekuensi tindakanmu, dan mana yang benar atau salah. Ya, kamu benar-benar harus berpikir seolah-olah kamu membunuh iblis atau makhluk asing, atau Tuhan, atau anjing itu menyuruhmu melakukan sesuatu tanpa kamu tahu itu salah. Sulit sekali membuktikannya. Sangat sulit untuk membuktikannya, tapi mari kita terapkan pada kasus ini. Jadi, ada laporan dari media seperti Los Angeles Times dan KNBC bahwa Nick Reiner sedang menjalani perawatan medis untuk skizofrenia pada saat kematian orang tuanya. Oke? Pertama-tama, jika itu diperkenalkan, apakah skizofrenia adalah jenis penyakit atau cacat mental yang bisa diperlukan untuk ketidakwarasan? Mari kita mulai dari situ. Bisa saja, itu memang salah satu yang paling sering diperdebatkan dalam kasus-kasus seperti ini. Menurut saya, itu langkah awal yang baik untuk Nick Reiner. Tapi itu belum cukup, itu memang perlu, tapi belum memadai. Mengingatkan saya pada masa-masa law school admission test dulu. Menderita skizofrenia tidak otomatis membuat Anda secara hukum dianggap gila jika masih tahu benar dan salah. Tapi begini Neama, oke? Kalau kamu lihat rekaman itu kan, sikapnya dalam rekaman saat melewati pom bensin di toko serba, ada menurut saya tampak sangat tenang secara aneh. Kalau ini, kita memang tidak tahu waktu kematian yang pasti. Tapi kalau ini adalah seseorang yang baru saja membantai orang tuanya, kamu mau bicara soal pola fakta. Bukankah itu pola fakta? Seseorang melakukan pembunuhan brutal, lalu hanya duduk di sana dan menunggu, serta bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Sulit untuk menilai hanya dari rekamannya. Tapi ketika saya melihat itu, saya berkata itu bisa jadi sesuatu yang sedang dikerjakan Alan Jackson. Jika Anda bicara soal pembelaan gangguan jiwa, apakah saya salah? Tidak, menjadi pembunuh berdarah dingin tidak membuat Anda dianggap gila secara hukum. Kita telah melihat tipe-tipe pembunuh seperti ini dengan sikap seperti itu. Brian Kohberger. Benar kan? Maksud saya, dia hampir tidak menunjukkan emosi sama sekali selama bertahun-tahun dia berada di pengadilan. Sekarang dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara negara bagian Idaho, sesuai profil seorang pembunuh. Jika kamu tahu siapa yang kamu lakukan, sekali lagi, kamu bisa berjalan ke pom bensin, kamu bisa membayar minuman. Sekarang, menurut saya dia tidak dianggap gila secara hukum. Bagaimana kalau pesan kamar hotel? Mungkin kamu benar. Jadi, dia masih tinggal dengan orang tuanya, jadi pesan kamar hotel di situasi seperti itu. Gimana menurutmu? Ya, memesan kamar hotel jam 4 pagi di Santa Monica, di mana kamu membersihkan darah di kamar mandi, dan darahnya mengenai seluruh spray, kamu bersih-bersih. Lagi, orang yang secara hukum dianggap gila tidak cukup mampu dan sadar membersihkan darah dari tubuhnya. Saya paham pasti perlu pembelaan, dan saya yakin Jackson akan menemukan solusinya. Namun menurut saya tindakan sebelum dan sesudahnya tidak konsisten dengan orang yang secara hukum dianggap gila. Ada dua bagian juga untuk hal ini, jadi saya akan membahas ide lainnya, bagaimana kesehatan mental bisa menurunkan dakwaan. Sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Tapi sekarang kita fokus dulu pada kegilaan. Laporan tentang tingkah lakunya di pesta Conan O'Brien. Malam sebelumnya, belum ada konfirmasi resmi dari penegak hukum. Namun, jika dia terlibat pertengkaran dan menanyakan pertanyaan aneh pada tamu, apakah itu mendukung pembelaan gangguan jiwa? Kamu sepertinya menyarankan, jika dia mampu terlibat dalam argumen yang koheren, itu berarti dia tidak gila, benar? Saya merasa begitu karena kamu menanyakan nama depan dan belakang seseorang. Apakah kamu terkenal? Kamu berdebat dengan orang tuamu, kamu harus pergi. Dan sekali lagi, kita akan memiliki banyak selebriti terkenal di Los Angeles yang akan bersaksi di persidangan ini. Saya yakin ini akan masuk persidangan entah Bill Hader, Conan O'Brien, atau lainnya. Mereka akan berkata, dengar ada seseorang yang bertingkah aneh, tapi seseorang yang, sekali lagi, jika kamu tahu itu orang tuamu. Ya, kamu tahu ini orang terkenal, tapi itu tidak membuat saya merasa dia gila. Mungkin ini adalah sisi mantan jaksa dalam diri saya dan saya menjadi skeptis dan saya tahu betapa jarangnya hal ini berhasil. Saya rasa itu tidak akan berhasil. Sekarang mungkin mereka mengambil arah yang sangat berbeda dan mereka tidak berargumen soal gangguan jiwa dan mengatakan bahwa dia dibius. Anda punya pembelaan mabuk tanpa sengaja.
Menurut saya, itu adalah sesuatu yang lebih mungkin berhasil daripada pembelaan gangguan jiwa secara hukum. Agar jelas, segala jenis pembelaan gangguan jiwa atau pembelaan kesehatan mental akan dibatalkan. Jika dia sengaja pakai narkoba, apapun efeknya, dia tak bisa berdalih bertindak gila, benar? Itu tidak berlaku. Mabuk secara sukarela memang bukan pembelaan hukum, tapi jika tidak sengaja mungkin bisa. Sekali lagi, menurut Karen Reed, pihak pembela mungkin akan mengajukan teori kasus yang sangat berbeda atau alternatif. Ya, salah satunya, ini orang yang sudah lama tidak minum alkohol. Kabarnya sudah berhenti narkoba sejak September. Dia menghadiri pesta, minumannya dicampuri seseorang hingga terjadi kekacauan. Itu kreatif, tapi juga bisa jadi pembelaan hukum. Agar jelas, sebelum lanjut ke ide kesehatan mental lain, jika dia mengonsumsi sesuatu dan efeknya benar-benar berbeda dari yang diharapkan, jika ganja dicampur dengan sesuatu, bisa menimbulkan efek tertentu. Saya pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya, yang tidak mereka duga dan mereka melakukan kejahatan. Apakah itu bisa menurunkan dakwaan? Kita akan bahas lagi, tapi bisakah itu? Secara umum, jika kamu mengonsumsi obat secara sukarela, kamu tetap bertanggung jawab. Jadi kalau itu dicampur dengan misalnya phencyclidine, itu mungkin yang paling mungkin terjadi. Zat psikedelik yang bisa menyebabkan seseorang melakukan hal seperti ini. Kamu yang bertanggung jawab. Namun jika kamu minum minuman legal atau beralkohol dan hal seperti itu terjadi, kamu akan punya pembelaan. Mengerti. Sebelum membahas kegilaan, aku harus menanyakan ini padamu. Alasan mengapa ini menjadi pembelaan yang dibicarakan orang adalah karena jika seseorang dinyatakan gila, benar, tidak bersalah karena alasan kegilaan. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka ke fasilitas psikiatri, bukan penjara, dan berapa lama? Mereka dikirim ke fasilitas itu selama masa hukuman, sampai ada keputusan bahwa mereka telah kembali waras. Dalam hal ini mereka bisa dibebaskan ke populasi umum. Oke, inilah alasan mengapa ini jadi masalah besar. Sekarang, kita tinggalkan soal kegilaan. Saya rasa ada pembelaan kedua yang muncul. Jika Anda membahas penyakit mental, bahwa dia tidak akan dibebaskan dari pembunuhan tingkat pertama karena alasan kegilaan. Namun, dia mungkin dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, tapi atas tuduhan lebih ringan karena kondisi atau kesehatan mentalnya. Bisa jelaskan itu? Ya, jadi pembunuhan tingkat pertama tentu saja memerlukan perencanaan sebelumnya. Anda tahu niat untuk membunuh. Sekarang, penggunaan obat secara sukarela dan kesehatan mental dapat meniadakan niat khusus untuk suatu kejahatan, sehingga dapat menurunkan pembunuhan tingkat pertama, perencanaan sebelumnya, menjadi pembunuhan tingkat kedua. Kenapa itu menjadi masalah besar? Sekarang Jaksa Wilayah Nathan Horstman telah membicarakan hukuman mati. Itu tidak realistis. Kita sudah hampir 20 tahun tidak melakukan eksekusi di sini. Namun, pembunuhan tingkat 1 dengan keadaan khusus memang membawa hukuman wajib penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pembunuhan tingkat 2 tanpa keadaan khusus bisa saja serendah 15 tahun hingga seumur hidup untuk setiap dakwaan yang akan memberinya kesempatan pembebasan bersyarat di suatu titik dalam masa hukumannya. Beberapa pengacara konservatif mungkin akan berkata, dengar, dia memang melakukannya. Bahas penggunaan narkoba dan kesehatan mentalnya. Dia tidak memiliki niat khusus untuk melakukan perencanaan sebelumnya, kan? Dia hanya masuk ke kamar tidur lalu sesuatu terjadi, kan? Bisa jelaskan? Jadi, jika dia seperti itu, lupakan dulu soal obat karena kita belum tahu pasti apakah dia memakai zat apapun. Kalau dia hanya untuk perdebatan, kalau dia menderita skizofrenia dan sedang mengalami episode, itu tidak berarti dia tidak waras saat itu. Bagaimana pembela berargumen dan pola fakta? Apa yang digunakan untuk menyatakan dia tidak bersalah? Dia tak berniat membunuh, tapi tetap membunuh orang tuanya dan menderita skizofrenia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu? Coba jelaskan lagi kepada kami sedikit. Jaksa pasti akan berargumen ini sudah direncanakan semua terkait pertengkaran di rumah Conan O'Brien, kan? Mereka bertengkar di sana, lalu pulang. Rainer kembali dengan senjata, masuk kamar utama, dan membunuh ibu serta ayahnya. Benar? Pihak pembela akan berkata, tidak, kejadian itu sudah berlalu. Kamu tahu dia masuk ke kamar tidur. Itu pertengkaran berbeda, tidak terkait dan tidak direncanakan. Dia juga tidak membawa pisau. Masalahnya adalah ketika kamu bertengkar, lalu kamu kembali dengan senjata, menurut hukum California, itu adalah pembunuhan tingkat pertama, itu adalah perencanaan. Itu terjadi pada kasus Nipsey Hussle saat mereka berdebat soal pembunuhan tidak sengaja dan tingkat 2. Jika kamu kembali dengan senjata setelah jeda waktu, itu sudah dianggap perencanaan.
Pihak pembela akan memisahkan argumen dan kejadian dari malam sebelumnya, lalu menyatakan ada hal lain yang terjadi. Nah, itu terjadi spontan. Nggak cukup untuk pembunuhan karena kelalaian, tapi jelas masuk pembunuhan tingkat 2. Itu akan memberi pihak pembela dan terdakwa Nick Reiner kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di suatu titik dalam hidupnya. Sekarang kita masuk ke pembelaan lain yang saya penasaran apakah akan dieksplorasi dan tidak tahu apakah ada yang bisa mendukungnya. Saya belum melihat bukti pendukungnya. Saya bicara soal pembelaan diri. Sekarang, saya membayangkan argumen pembelaan diri akan menghasilkan putusan tidak bersalah sepenuhnya, atau mungkin vonis pembunuhan tanpa unsur kesengajaan. Benar? Kamu tahu karena emosi sesaat. Apakah ada argumen bahwa dia membela diri dari ancaman langsung dari orang tuanya, bertindak karena emosi sesaat? Saat itu, untuk pembunuhan sukarela, ada teror dan kemarahan. Saya pikir setelah ini dilaporkan, misal ada pertengkaran di pesta jika memang benar. Ada sesuatu di sana? Ini akan sulit. Rob Reiner 78 tahun, Michelle Reiner 70 tahun. Anda tahu Nick saat itu berusia 32 tahun. Itu perbedaan usia besar kan? Agar Anda dapat membela diri secara kredibel. Di California ada 2 jenis pembelaan diri. Pembelaan diri sempurna, ya, jika Anda secara wajar percaya bahwa Anda berada dalam risiko kematian atau cedera tubuh serius yang akan segera terjadi, Anda dapat menggunakan kekuatan mematikan, mirip dengan aturan di banyak negara bagian. Kami juga punya pembelaan diri tidak sempurna, yaitu jika Anda benar-benar tapi secara tidak wajar percaya ada risiko kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi. Menggunakan kekuatan mematikan mengubah pembunuhan jadi tanpa rencana. Tentu itu hal besar jika mereka bisa membuktikannya. Inilah salah satu cara kesehatan mental bisa berperan. Namun sulit membela diri dari orang tua Anda, apalagi jika mereka tanpa senjata. Saya juga membayangkan argumen itu jadi rumit, karena mereka ditemukan di kamar tidur larut malam. Banyak luka, sebuah pisau, itu semua adalah faktor yang memperumit pembelaan, bukan? Oh, kehadiran lain Anda tahu, dan ada berbagai laporan. Kita tahu bahwa setidaknya dari laporan medis, ada beberapa luka tusukan. Ada laporan tak terkonfirmasi tentang leher mereka digorok. Jika benar, ini buruk untuk pembelaan diri. Berada di kamar tidur utama membuat Anda makin kecil kemungkinannya membela diri dari seseorang di kamar tidur mereka. Bukti ini tampaknya setidaknya merupakan bukti tidak langsung tentang perencanaan sebelumnya, bahwa Anda masuk untuk menyerang mereka. Dia harus bersaksi soal itu? Nick Reiner sepertinya? Biasanya, ya Jesse, pemahaman umum dalam kasus pembelaan diri adalah terdakwa harus naik ke mimbar. Jadi jelas itu akan membuatnya harus menjalani pemeriksaan silang yang berat dan ketat. Sebelum membahas pembelaan lain, saya ingin mundur sebentar pada satu hal yang juga merupakan pembelaan. Apakah riwayat penyakit mental atau riwayat kecanduan, apakah itu bisa digunakan sebagai faktor yang meringankan hukuman untuk mengurangi hukuman dengan cara tertentu? Itu benar-benar bisa. Masalahnya jelas, jika kamu terkena dakwaan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus, hakim tidak punya kebebasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, semua bukti itu tetap dapat dipertimbangkan saat hukuman dijatuhkan jika hukuman belum pasti dan hakim punya rentang hukuman. Hal itu selalu terjadi dalam kasus pidana apapun. Mungkin itu cara menghilangkan hukuman mati dari pilihan, bahkan di depan juri jika mereka mengetahuinya. Dan ini adalah pembelaan lain yang ingin saya bahas, di mana pihak pembela benar-benar menyerang aspek-aspek dari bukti yang diajukan oleh jaksa. Kita bisa lihat pada kasus Mangione, menurut saya buktinya cukup kuat dia melakukan kejahatan itu. Namun, bisakah mereka membatalkan bukti itu dengan alasan penyelidikan tercemar dan pelanggaran hak terdakwa dengan cara tertentu? Kamu tahu? Salah satu cara utama pengacara pembela bisa membongkar kasus penuntut adalah dengan membuat bukti itu dibatalkan. Saat memikirkan hal itu dan bukti, sebelum membahasnya, saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan Jaksa Wilayah Los Angeles Nathan Hodgman di konferensi pers sebelumnya. Pada waktu yang tepat, bukti sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini akan dipresentasikan di pengadilan. Jadi saya mohon kesabaran Anda sampai hal itu dilakukan. Tapi sekali lagi, mohon jangan mengandalkan spekulasi, rumor, atau kabar burung untuk percaya bahwa Anda memahami apapun tentang apa yang terjadi dalam kasus ini. Jadi Neama, sekali lagi, mereka belum mengungkapkan apa buktinya. Forensik, bukti digital. Kita hanya mendapat cuplikannya, bicarakan cara yang bisa dilakukan tim pembela Alan Jackson dan Nick Reiner di sini. Sekali lagi, ini sulit karena pihak berwenang belum banyak mengungkapkan bukti. Tapi bagaimana cara mereka membatalkan atau mempertanyakan bukti itu?
Dalam kasus Manggione dan lainnya, pihak pembela sering mengajukan mosi penolakan dengan alasan bukti diperoleh secara tidak sah, sering melanggar amandemen keempat dan kelima konstitusi. Benar-benar untuk mengambil langkah ofensif. Sekarang, dalam kasus Karen Read, penegak hukum Massachusetts benar-benar duduk di kursi terdakwa. Mereka benar-benar menghancurkan detektif utama Michael Proctor dalam kasus itu. Jadi si pengacara pembela yang baik, apa yang mereka lakukan adalah menunjukkan penyelidikan yang ceroboh, terburu-buru dalam mengambil keputusan. Equanimity adalah tema dalam banyak kasus pembelaan. Mereka mencoba agar bukti tidak digunakan. Mereka akan mengatakan bahwa bukti itu direkayasa. Sekali lagi, saya tidak tahu seberapa hati-hatinya Nick Rainer. Saya membayangkan sebuah rumah di Brentwood pasti memiliki rekaman video pengawas. Dan dia sepertinya juga tidak terlalu berhati-hati soal ponselnya dan kemana dia pergi setelah pembunuhan itu. Namun ada kemungkinan mereka membatalkan bukti dan menekan sehingga Los Angeles Police Department yang diadili. Mereka memang tak punya rekam jejak terbaik, saya katakan ini dengan hormat sebagai warga dan pekerja di Los Angeles. Mereka pernah mengacaukan beberapa kasus besar. Jadi mengingat rekam jejak Alan Jackson yang suka mengejar penegak hukum dan Los Angeles Police Department itu mungkin saja terjadi. Tapi sekali lagi, menurut saya itu sangat tidak mungkin. Menurut saya, ini kasus yang kuat dan akan sulit bagi Jackson serta tim pembela menghadapinya. Karena mereka tampak sangat yakin bahwa dia yang melakukan ini. Saya tidak tahu alasannya, apakah karena kamar hotel bernoda darah atau rekaman kamera pengawas. Sejauh yang saya tahu, mereka belum menunjukkan senjata pembunuh atau cara kejadiannya. Namun, Anda bisa mengatakan mereka cukup yakin dengan bukti yang ada terhadapnya. Pada titik ini, serta kecukupan bukti dan cara pengumpulannya. Benar, dalam kasus pembunuhan seperti ini, biasanya ada 3 pembelaan, bukan saya pelakunya. Ya, maksud saya sepertinya buktinya akan kuat. Sekali lagi, biasanya dalam kasus pembunuhan dengan banyak tusukan, akan ada banyak darah dan bukti DNA. Saya harap melihat itu di kasus ini. Sisanya soal pembelaan diri. Kita sudah membahasnya. Ketiga, kamu tahu, saya tidak sengaja melakukannya. Itu kecelakaan, pembunuhan tak sengaja, sesuatu yang lebih ringan. Mereka mungkin harus mengambil arah yang ketiga itu. Dan berusaha menggagalkan niatnya, entah bagaimana, mengatakan itu bukan dirinya, tapi orang lain yang melakukannya. Menurut saya, itu tantangan hukum dan fakta yang sulit. Tapi kita lihat saja, mungkin ada solusi tak terduga. Saya belum melihat bukti adanya tersangka lain. Kita masih di tahap awal kasus ini, jika berkembang, mungkin akan ada sidebar lain tentangnya. Neama, terima kasih sudah meluangkan waktu dan menjelaskan pada kami. Kami sangat menghargainya. Selamat tahun baru, semoga sehat dan bahagia jika kita tak sempat bertemu. Terima kasih Jesse, selamat tahun baru. Saya yakin kita akan membahas ini lagi nanti. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.